3 juta dari 9 juta penduduk Kamboja dibunuh dengan cara ini. Kini, tengkorak dan rangka korban pembunuhan oleh Khmer Merah dipajang di museum di Phnom Penh. Siapapun dapat melihat ketakutan mendalam pada wajah-wajah korban Khmer Merah yang dipotret sebelum dibunuh. Itulah bencana kemanusiaan yang ditimpakan paham komunisme dan materialisme. Semua ideologi yang mengingkari Tuhan, berpaling dari ajarannya, dan menganggap dunia sebagai arena besar peperangan telah memunculkan bencana kemanusiaan yang serupa. Allah menyatakan kenyataan ini dalam sebuah ayat Al-Quran. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Komunisme mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Uni Soviet dan Blok Timur dikendalikan oleh rezim komunis di Moskow. Di Cina, Mao telah dituhankan dan ideologinya digambarkan sebagai pedoman yang bebas dari kesalahan. Rezim Fidel Castro memerintah Kuba. Pemimpin gerilyawan komunis Che Guevara berupaya mengobarkan perang gerilya di Kongo dan Bolivia. Banyak negara lain di Afrika, Amerika Latin, dan Asia pernah berada di bawah ancaman organisasi teroris komunis atau rezim komunis. Selama tahun-tahun itu, komunisme juga mencuat ke permukaan di tempat yang sama sekali tak terduga. Ideologi Marxis mulai merebak cepat di kalangan kaum muda di Barat. Pemikir Marxis Herbert Marcuse berperan penting dalam fenomena ini. Marcuse memunculkan pemahaman baru tentang golongan pro-revolusi yang diartikan sebagai buruh oleh Lenin dan petani oleh Mao, yakni kaum muda. Marcuse juga setuju dengan Lenin dan Mao tentang satu hal mendasar, yaitu dogma Darwinis yang menyatakan pertikaian sebagai hukum alam yang asasi. Keyakinan Marcuse kepada konflik ini telah mendorong generasi 68 turun ke jalan-jalan. Kaum muda Inggris menggelar unjuk rasa meneriakan ungkapan yang mendukung pemimpin Vietnam Utara, Ho Chi Minh. Di Italia, kelompok-kelompok kiri melakukan tindak kekerasan.
Kekerasan terbesar meletus pada tahun 1968 di Prancis. Awalnya, para mahasiswa Marxis di Prancis menduduki universitas mereka, dan semboyan sosialis diteriakkan selama perayaan tersebut. Berbagai peristiwa mulai pecah ketika kelompok kiri lainnya menggelar pawai mendukung para mahasiswa. Mahasiswa Marxis ini menghancurkan mobil dan merusak jalanan serta pertokoan. Dalam beberapa hari, Paris berubah menjadi kawasan perang. Kekerasan yang pecah di bawah bendera merah itu hanya dapat dihentikan beberapa bulan kemudian. Pada tahun 1968, kekerasan oleh mahasiswa ini merambat ke negara-negara lain dan mereka senantiasa memicu terjadinya konflik sosial, kekerasan, dan bahkan perang sipil. Para pemuda ini yang tertekan akibat persoalan politik dan ekonomi masa itu percaya bahwa komunisme akan memberikan jalan keluar. Ada sebab penting lain mengapa generasi 68 terperangkap dalam pelukan ideologi komunis. Sistem pendidikan yang melahirkan para pemuda itu telah menanamkan pemahaman filsafat mendasar yang diperlukan untuk menjadi seorang komunis. Dan ini adalah teori evolusi Darwin yang disebut Karl Marx berisi landasan ilmiah dalam sejarah kehidupan bagi komunisme dan diajarkan di sekolah seolah suatu fakta ilmiah yang telah terbukti. Para pemuda yang meyakini gagasan Darwin bahwa manusia adalah binatang yang berkembang melalui konflik, mudah melakukan tindak kekerasan dan kekacauan. Kita ingat bahwa teori evolusi Darwin telah menyediakan lahan subur bagi berkembangnya komunisme Cina, dan rezim berdarah Mao tumbuh dari dasar ideologi Darwinisme. Semua ini mengungkapkan kepada kita satu kenyataan amat penting. Ideologi komunis adalah hasil cara pandang yang menganggap manusia sebagai sejenis hewan dan yang meyakini bahwa manusia berkembang melalui konflik. Jika pola pikir ini dianut kebanyakan masyarakat, maka komunisme pasti akan bangkit. Dalam iklim politik dan sosial yang sesuai, komunisme dapat bangkit dengan sendirinya dan kembali menumpahkan darah. Kenyataan bahwa rezim komunis di Uni Soviet dan Blok Timur telah digulingkan tidak semestinya membuat kita lengah. Komunisme masih menjadi ancaman bagi dunia karena filsafat yang mendasarinya masih hidup dan bercokol. Selama dasar berpijak ini, yakni Darwinisme dan materialisme masih hidup, komunisme akan tetap menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Oleh sebab itu, pemecahannya terletak pada penghancuran dasar filosofis tersebut. Darwinisme dan paham materialisme tidak memiliki dasar ilmiah apapun, dan semestinya tak lagi dipaksakan sebagai sesuatu yang benar kepada masyarakat. Masyarakat hendaknya memahami bahwa mereka bukanlah binatang yang hidup sekedar untuk bertikai satu sama lain. Sebaliknya mereka adalah makhluk mulia yang sepatutnya hidup dengan mengikuti ajaran Tuhan. Jika kebenaran ini dipahami dengan benar, maka komunisme dan ideologi lain yang telah memunculkan bencana kemanusiaan akan sirna. Dan manusia akan hidup damai, tentram, dan bersaudara.